Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabarnya anak-anak hari ini? Ibu harapkan semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Wiwi Dwirianti materi ilmu pengetahuan sosial, yaitu penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian ekonomi maritim. Yang kedua, menganalisis potensi ekonomi maritim di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi ekonomi maritim di Indonesia. Di sini, Ibu akan coba menjelaskan perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya ini ya, bisa dilihat di gambar, nelayan menangkap ikan di laut. Yang kedua, kalau ekonomi maritim perbedaannya dengan ekonomi kelautan, ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri jasa terkait. Ini kita bisa lihat ya, gambar ibu-ibu mengeringkan ikan. Jadi bisa ya anak-anak, perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim. Ya, ini betul gambar rumput laut, merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, tahun 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektare, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektare pada tahun 2020. Beberapa daerah yang memiliki keindahan alam bawah laut yang mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam seperti Bunaken, Sulawesi Utara. Ini ada lihat gambarnya ya, ini Bunaken, Sulawesi Utara. Kemudian Raja Ampat ada di Papua Barat, ini gambarnya. Labuan Bajo dan Wakatobi. Inilah kekayaan Indonesia yang keindahannya dasar laut yang mendunia ya, Raja Ampat dan Bunaken. Banyaknya kekayaan alam yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di dasar laut maupun di permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang mampu menyumbang menjadi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan. Padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkatan, transportasi laut, maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih lebih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan, mulai dari hutan maupun hilir. Nah, menurut kalian, apa ya upaya untuk meningkatkan ekonomi maritim Indonesia? Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai sektor-sektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Nah, ada 4 tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kelautan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia.
Ini gambar sektor pelayaran kapal ya. Jadi, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari segi daya saing, sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Industri galangan kapal sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang. Namun, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya sebagai cabang dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya pun masih belum efisien dan belum produktif. Yang kedua, sektor perikanan. Kita bisa lihat ya, wow, banyak sekali ikan yang ada di laut Indonesia. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang ketiga, sektor pariwisata bahari. Kita bisa lihat dan kita ketahui bersama bahwa Laut Indonesia kaya akan terumbu karang dan habitat laut yang sangat indah dan banyak. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri sehingga bisa menambah devisa negara. Selain itu, pengembangan kawasan wisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis, di mana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih sangat tumpang tindih dengan negara lain. Bagaimana sih strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Kita lihat bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, perubahan basis pembangunan dari basis daratan menuju ke lautan, maka armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim seperti tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan. Yang ketiga, menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar, di antaranya Pelabuhan Belawan di Sumatera, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, pelabuhan di Surabaya, Kalimantan, dan Makassar. Dan yang keempat, dalam pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan harmonisasi regulasi di ASEAN. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini ya, tentang kondisi kemaritiman yang ada di Indonesia, bagaimana kawasan maritim di Indonesia, dan strategi penanganannya, serta potensi kelautan di Indonesia. Ibu harapkan pembelajaran hari ini bisa masuk ya materinya. Semoga anak-anak semua setelah menonton video yang Ibu buat bisa paham semua ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.